Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 hewan penghuni surga. Diriwayatkan bahwasanya akan masuk ke dalam surga bersama orang beriman sebagaimana yang disebutkan Muqatil. Adapun 10 hewan tersebut adalah unta Nabi Soleh, anak sapi Nabi Ibrahim, domba Nabi Ismail, sapi Nabi Musa, ikan paus Nabi Yunus, keledainya Uzair alaihissalam, semut Nabi Sulaiman, burung Hudratu Balkis, anjing Ashabul Kahfi, kemudian untanya Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita lanjut video ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, kemudian bagikan video ini kepada teman dan keluarga kalian. Karena barang siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Unta Nabi Saleh alaihissalam. Unta ini pernah dijadikan sebuah bukti akan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihissalam sebagaimana diceritakan Al-Quran dalam surat Hud ayat 64 sampai dengan 68. Yang artinya, hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Mereka membunuh unta itu, maka berkata Saleh, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Maka tatkala datang azab kami selamatkan Saleh beserta orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami dan dari kehinaan di hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu. Lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Samud. Inilah kisah unta yang akhirnya mengantarkan kaum Samud dihancurkan Allah seperti tidak pernah ada di muka bumi ini. Yang kedua, sapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, kambing atau domba Nabi Ismail alaihissalam. Kambing ini pernah dijadikan ujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk membunuh putra yang sangat dicintainya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah dramatis ini tercantum dengan jelas dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang menyembelih Ismail. Dan untuk meneruskan korban, Allah menggantinya dengan seekor sembelihan, yaitu berupa kambing. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya haji. Yang keempat, sapi Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu, ada seorang Bani Israel yang meninggal dunia. Mereka ingin mengetahui siapakah pembunuh orang ini. Maka Bani Israel itu datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk meminta petunjuk. Allah pun menyuruh mereka untuk menyembelih seekor sapi betinanya, kemudian dipukulkan pada mayat. Lalu hiduplah orang mati itu dalam sekejap menggambarkan siapakah pembunuh sebenarnya. Kisah ini diceritakan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 68 sampai dengan 73. Yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning. Yang kuning itu warnanya lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya.
Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang yang telah mati, dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Yang kelima, ikan paus Nabi Yunus alaihissalam. Ikan ini adalah ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam ketika melarikan diri dari kaumnya. Kisah ini diceritakan Al-Quran, salah satunya dalam surat As-Saffat ayat 139 sampai 148. Yang artinya, sesungguhnya Yunus benar-benar adalah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Yang keenam, keledai Nabi Uzair alaihissalam. Nabi Uzair alaihissalam adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel atau bangsa Yahudi. Jika orang Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan, maka orang Yahudi menganggap bahwa Nabi Uzair alaihissalam ini adalah anak Tuhan. Sungguh persepsi yang keliru, karena mereka berdua hanyalah seorang rasul utusan Allah. Kisah Nabi Uzair diceritakan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging, maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menurut sebagian riwayat, orang yang dikisahkan tersebut adalah Nabi Uzair alaihissalam. Yang ketujuh, semut Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam dianugerahi Allah dengan kemampuannya memahami bahasa binatang. Salah satunya adalah semut. Kisah tentang semut ini bisa kita temukan dalam surat An-Naml ayat 17-19. Yang artinya, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari, maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. 8. Burung hudhud atau pelatuk Ratu Balqis. Selain semut, Nabi Sulaiman alaihissalam pun mampu berbicara dengan burung hudhud, sejenis burung pelatuk. Melalui burung ini, Nabi Sulaiman mengetahui keadaan Ratu Balqis, seorang ratu yang memerintah negeri Saba yang beribu kota di Ma'rib yang letaknya dekat kota Sa'na, ibu kota Yaman sekarang. Burung hudhud ini dijadikan kurir oleh Nabi Sulaiman untuk mengantarkan surat kepada Ratu Bilqis dan mengajaknya untuk beriman kepada Allah. Kisah ini dapat kita temukan di Al-Quran surat An-Naml ayat 20-31. Yang artinya, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata,
Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh, aku benar-benar akan mengajabnya dengan ajab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang. Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud. Lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Sabah suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang besar. Berkata Sulaiman, akan kami lihat apa kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka. Lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Berkata ia Balqis, hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. 9. Anjing Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi mengingatkan kita pada sosok-sosok pemuda tangguh yang menjaga keimanan mereka dari raja kafir. Maka demi menyelamatkan iman, mereka pun rela untuk mengasingkan diri dan bersembunyi di sebuah gua. Jumlah mereka tidak diketahui pasti, tetapi ada yang bilang jumlahnya 7 orang ditambah dengan seekor anjing yang setia. Karena kelelahan, mereka pun tertidur di gua. Dikiranya hanya sesaat. Nyatanya mereka telah tertidur selama 300 tahun atau 309 tahun Hijriah. Subhanallah. Kisah mereka dapat ditemukan di surat Kahfi ayat 9-22. Yang artinya, dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Sesungguhnya mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka, dan jika demikian niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada orang yang mengetahuinya bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka. 10. Unta Nabi Muhammad SAW. Unta ini yang digunakan oleh Rasulullah SAW ketika hijrah pertama kali ke Madinah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Unta ini pun digunakan sebagai petunjuk di manakah Rasulullah akhirnya tinggal di Madinah. Unta pun berhenti di sebuah rumah milik sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Di sanalah Rasulullah SAW menghabiskan hidupnya sampai akhir hayat.
Makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah yang diziarahi jutaan kaum muslim sedunia itulah rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa hewan ke-10 yang masuk surga adalah buruk, kendaraan yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Kisah hewan-hewan ini sendiri tidak diceritakan dalam Al-Quran, tetapi dapat kita temukan di Sirah Nabawiyah yang menceritakan peri hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lamu bishawab.